Halo, ini aku taruh jadi nih yang udah nggak dipakai, apa namanya, wajahnya udah dipakai lagi, terus dikasih tisu nih. Setelah itu baru dikasih ininya, terserah ngasihnya gimana, bisa kayak gini, taruh semua ya, taruh semua di sini. Nah, lagi nih, taruh semuanya, terus didiamin deh. Nanti dilihat apakah udah berakar atau enggak. Setelah itu aku tutup pakai plastik ya. Nih, plastiknya bisa plastik apa aja buat menjaga kelembapan dan biar cepat berakar ini. Terus setelah itu baru taruh di tempat yang ada cahayanya. Nanti kita tunggu seminggu kemudian ya. Dan ini labu siamku sekarang yang udah 1 minggu, ditutup seperti ini ya, ditaruh di dekat jendela. Tujuan ditaruh dekat jendela agar pertumbuhan daun labu siam itu bisa sedikit lebih hijau, karena sebelumnya itu kan daun labu siamnya masih putih-putih semua ya. Jadi saya taruh di luar, maksudnya di dekat jendela, masih di dalam rumah, sehingga nanti daunnya bisa berfotosintesis dan menghasilkan zat hijau daun dan pertumbuhannya jadi bagus. Ini kita buka ya sekarang. Nah, setelah dibuka kita lihat sudah mulai tumbuh ya, mulai tumbuh panjang. Yang kemarin itu seminggu sebelumnya dia putih-putih semua, masih kecil, sekarang udah tumbuh ya. Ini perhatikan ya, akarnya sudah lumayan banyak. Ini yang kemarin itu kan nggak ada akarnya sama sekali ya. Sekarang nih akarnya udah banyak, hanya dalam jangka waktu 1 minggu, dan pertumbuhannya sangat pesat. Jadi kuncinya yang pertama pada menanam labu siam seperti ini yang indoor, kita harus jaga kondisi suhu untuk awal pembukaan labu siam sehingga muncul tunas awal. Itu dijaga kondisi suhunya harus lebih dingin, tidak langsung panas, lebih dingin. Terus kemudian agak gelap posisinya, tujuannya kenapa? Biar dia merangsang pertumbuhan, merangsang pembukaan tunas. Setelah itu yang video sebelumnya itu, jadi dimasukkan setelah udah kecambahnya muncul kecil, dimasukkan terus ditaruh di tisu basah ya. Setelah taruh tisu basah seperti itu, taruh labu siamnya seperti ini. Saya hanya punya 3 ya. Terus kemudian tutup lagi dan biarkan selama 1 minggu. Jadi dalam rentang waktu 1 minggu pertumbuhan labu siam itu akan menjadi lebih pesat dan siap nanti untuk ditanam. Ini cara menanam cepat labu siam saya seperti ini ya. Mungkin buat kalian bisa coba juga nanti, khususnya yang berada di 4 musim ini. Menurut saya sangat efektif untuk menumbuhkan labu siam, daripada kita harus menunggu langsung terus-terusan. Itu kalau tahun kemarin itu saya menunggu juga, nggak dengan cara seperti ini. Ini caranya orang Vietnam ya. Terus kemudian sampai berbulan-bulan baru muncul. Tapi sekarang aku coba pakai tekniknya orang Vietnam, dan ternyata cuma dalam beberapa minggu udah tinggi-tinggi seperti ini. Dan ini sekarang media untuk menanam labu siam dengan caraku ya. Jadi kita bisa menanam labu siam dengan cara siapapun, tapi ini yang aku lakukan untuk menanam labu siam. Yang pertama aku siapkan ini Preum Ausat Erde atau tanah khusus untuk pembibitan. Terus ini kompos ya untuk humus, dan aku pakai ini
dari Kokos Erde, khusus untuk Ansuk Erde, alias ini dari serabut kelapa untuk pembenihan juga, pembibitan. Nah, aku pakai caranya 3 ini ya, 3 genggam Kokos Erde, terus ditambah humusnya agak banyakan ya, sekitar 4 atau 5. Ini aku bikin 4, terus pakai tanah khusus pembibitan. Ini aku 3 aja, nggak usah banyak-banyak, terus di mix. Nah, kenapa aku pakai humus atau komposnya yang banyak, karena ini tanah untuk pembibitan dia nggak begitu banyak kandungan unsur-unsur makro dan mikronya, jadi aku tambahkan lebih banyak humus atau komposnya, jadi untuk pertumbuhannya biar lebih maksimal. Karena ini akarnya juga kan masih belum terlalu banyak ya. Kalau pakai tanah untuk khusus pembibitan itu lebih enak di akarnya bisa lebih leluasa. Nah, setelah seperti ini udah tercampur ya, baru taruh potnya. Nih, potnya diameter berapa ini? Sekitar 19 cm ya. Ini taruh sini. Nah, terus masukkan dari sini ya, masukkan ini, isi 3 liter tanahnya. Ini 3 liter pun udah mau habis ini. Nah, aku bikin lagi 1. Ini dari serabut kelapa yang dihaluskan 3 genggam, ininya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ininya 3. 1, 2, 3. Nah, di mix lagi sampai mixnya itu pas ya, tercampur semuanya. Nah, ini yang udah agak diginiin ya, terus diambil ininya. Ini 1. Nah, nih ya, terus taruh di sini. Naruhnya agak gini ya, lebih baik. Nah, gini juga nggak apa-apa. Nah, terus ditutup ininya, karena ini kan akarnya ya, jadi akarnya harus ke dalam. Ini aja nih. Nah, udah kayak gini.
ini agak ke ini dulu aja deh, agak ke atas biar nggak begitu kena tanah. Nah, agak ke atasan ya, biar bagian labu dagingnya dia nggak terlalu basah, jadi nggak berjamur. Nah, setelah itu baru dimasukin gini aja. Nah, gini ya masukinnya. Susah nih. Nah, ini agak kesini dikit. Nah, begini ya. Nah, udah jadi deh. Kayak gini nggak masalah sih, kan ininya akarnya di sini ya, bukan di sini. Jadi seperti ini nggak masalah. Jadi ini satu ya. Nah, yang kedua sekarang ini seperti tadi, kita masukin tanahnya semuanya ya ke dalam sini. Ini lagi, tambah lagi. Ini tujuannya aku pakai kokos erde alias serabut kelapa yang udah halus, karena dia kan menyerap air. Jadi untuk menahan air juga dia. Kalau pakai tanah khusus pembibitan ansuk erde ini, dia biasanya kering dia kalau kena panas, kena pemanas rumah di sini. Jadi alternatifku aku pakaiin tambah sama kokos erde alias serabut kelapa yang halus. Mungkin juga bisa langsung dengan normal tanah ya, itu sesuai keinginan masing-masing sih. Jadi nggak harus dengan campuran seperti yang saya lakukan sekarang, bisa dengan campurannya sendiri, yang penting tanah. Dan bisa untuk menjaga sampai beberapa bulan ke depan, karena ini kan harus taruh di rumah sampai agak lama ya. Makanya aku lebih suka pakai kompos, karena kompos kan lebih banyak nutrisinya. Jadi tanamannya bisa lebih menyerap nutrisinya selama di rumah. Nanti kalau udah sekitar bulan Juni baru bisa dipindahkan. Saat itu mungkin udah siap untuk berbuah kan jadinya. Nah, ini agak ke sini. Nah, sudah ambil satu lagi ini. Nah, ini udah akarnya udah banyak banget nih ya. Di dalam kurun waktu 1 minggu ya, akarnya udah sebanyak ini. Dijaga juga kelembapannya. Jadi yang paling penting dalam menanam apapun ya, jaga kelembapan kalau ingin punya tanaman yang bagus. Selain jaga kelembapan,
juga bisa mengetahui karakteristik tanaman itu sendiri. Jadi nggak asal tanam. Kalau asal tanam sih semua orang juga bisa ya, tapi mungkin bagi tanamannya kurang suka. Nah, seperti ini. Ini ya. Aku taruh seperti ini. Baru tambahin tanahnya di sini. Nah, seperti ini. Saya juga tanam labu siam yang dari bener-bener biji, cuman sampai sekarang nggak tahu deh, karena itu juga udah labunya udah mungkin masa optimalnya udah habis alias sudah expire, jadi sampai sekarang nggak ada ininya, nggak numbuh. Nah, seperti ini. Semoga subur. Nah, seperti ini. Dan ini yang ketiga, kita ambil lagi. Nah, yang ketiga ini masih kecil nih, tapi sudah berakar. Ini akarnya banyak nih ya, sudah berakar jadi gampang. Kalau sudah berakar itu lebih gampang untuk ditanam daripada yang belum berakar. Nah, sudah sekarang. Jadi seperti itu tips menanam labu siam dengan cara cepat. Jangan lupa subscribe ya, like ataupun komen.